Dari Pemda. Retribusi keamanan sama retribusi. Mantap, oh. Iyalah. Ntar kalau kita nggak ngasih, marah-marah dia. Oh, Sambil mabok. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodri minta maaf atas bintaan THR setahun sekali yang mengatasnamakan Pemda. Menurut saya minta maaf saja tidak cukup, gitu loh. Harus ada langkah-langkah hukum. Aduh, saya juga mau. Yo, Bang Setibi. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Si Abu bolos ya? Abu bolos. Pakun yang bentar lagi juga bobo. 2 topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Today kita gas masih soal update-update seputaran Jawa Barat dan Kang Deddy Mulyadi nih. Karena makin deket ke Hari Raya Idul Fitri nih makin ada aja kelakuan-kelakuan oknum-oknum yang wadididau. Apa aja ntar kita bedah satu-satu. Pertama meluncur dulu. Just. Nih Nyo, dari konten kreator TikTok sekaligus korbannya ya, Dava SJ Mandiri. Ini aku nggak ngerti. Ini ada oknum ngetes kebijakan Kang Deddy atau seperti apa gitu. Kan viral banget ya anjurannya ya. Dilarang minta THR ya. Nah, ini ada yang minta nih satu kios di area Pasar Cibitung. Kalau nggak salah nanti kita bedah pelan-pelan ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi satu kios diminta 200.000. Udah bawa kwitansi. Nah yang paling wadididaunya, kita sebut oknum dulu ya. Si oknum ini memakai baju Pemda. Wow. Kita lihat nih banyak banget videonya diposting sama Dava. Kita bantu viralkan. Ceki-ceki. Play. Dari Pemda. Retribusi keamanan sama retribusi. Mantap, oh. Iyalah. Dari Pemda. Ini yang video awal viral banget ya. Terus nanti ada video-video lanjutannya. Tapi sebelum kita kelanjutan, ini mana ada orang Pemda begitu ngomongnya nyeret ya, Om. Walaupun ada badge-nya, ada name tag-nya, ada seragamnya. Iya. Tadi sih aku sempat ngecek. Klarifikasinya katanya sih bukan. Ada yang bilang oknum yang pura-pura jadi aja. Tapi ada juga yang bilang iya tapi dia perorangan aja, nggak atas perintah dari Pemdanya gitu, inisiatif sendiri gitu. Berarti beneran dari Pemda tapi ya dia sendiri aja gitu ya. Iya, tapi masih simpang suwir. Tapi yang paling jelas aja ini sambil mabok nih ngomongnya nih kayaknya nih. Iya. Keamanan sama retribusi. Mantap, oh. Iyalah. Minta keamanan ya, yang ngamaninnya mabok umat. Iya teh liar. Ini aku nggak ngerti mau ngetes apa kayak gimana. Tapi kita lanjut ke part berikutnya. Just. Ini part 2-nya ceki. Play. Ini part 2-nya nih, lihat Kak. Tolonglah Pak Deddy, ini udah sangat meresahkan ini di Pasar Induk Cibitung. Nggak ada yang ini aslinya udah dari dulu Kak. Pak, dari 4 tahun yang lalu semenjak saya masuk di Pasar Induk Cibitung. Tapi saya belum berani memviralkan karena belum ada penegasan dari gubernur di Jawa Barat. Nah, semenjak kemarin Pak Deddy Mulyadi udah deklarasiin bahwa kita boleh videoin anggota ormas, jadi kita baru berani Pak. Soalnya resiko Pak, di belakang kita juga biasanya diancam atau diintimidasi ke Pak. Jadi minta tolong Pak ya, tolong ini ormas-ormas yang di Pasar Induk Cibitung ini diberesin Pak lah. Kita orang keberatan 200.000 satu lapak, sedangkan Pasar Induk itu ada berapa lapak coba. Ini ngakunya dari Pemda. Ini lihat ada kwitansinya sampean untuk pembayaran Agus Sodri THR ketebus
Kontribusi. Apa coba ini? THR. Masa dari Pemda Bekasi kayak gini? Ntar kalau kita nggak ngasih, marah-marah dia Oh, kan? sambil mabok. Tuh. Tolong Pak, biar nggak jadi kebiasaan Pak. Udah 4 tahun. Jadi minta tolong Pak ya. Buat kawan-kawan bantu share Kak ya, bantu share biar nyampe ke mana, ke gubernur kita Kak. Oke. Tuh. Ya kali Pemda minta THR ke kios-kios kecil ya. Asli 200.000 satu kios di Pasar Induk, taruhlah ada 100 ya. Itu kan 10 aja udah 2 juta. Iya. 120 juta. Sedangkan Pasar Induk ya anggaplah berapa? 1000 kios, 500 kios. Udah dapat berapa itu? Iya. Sedangkan si pedagangnya aja kayak buat ngumpulin 200 teh ngap-ngapan 200 bersihnya teh. Iya. Ini enak aja 200 dari Pemda. Nah, tadi kalau berdasarkan cerita yang disampaikan Mas Dava ini sudah 4 tahun berlangsung, tapi selama 4 tahun itu ya mungkin gondok. Cuma ya bisa apa? Iya. Mungkin mikirnya kalau mau viralin juga, aduh nanti kalau kenapa-kenapa nggak ada yang backup. Iya. Sekarang kenapa berani viralin? Tadi dijelasin karena ngelihat video saat Kang Deddy diwawancarai oleh TV gitu kan, menjelaskan atau menginstruksikan bahwa untuk yang ada apa ya namanya pungli-pungli, pemalakan, premanisme dan segala macamnya, rekam, viralkan, laporkan gitu. Iya, nanti di backup sama Kang Deddy gitu. Nah, sekarang udah direkam, di-up sama-sama teman-teman netizen kan. Ya langsung ke proses tuh. Ditambah Satgas sudah dibentuk kan langsung diproses. Cuma sejauh ini update terbarunya tadi baru klarifikasi minta maaf, tapi kita lihat dulu pelan-pelan part 3-nya meluncur. Ninyo, ya. Lanjutannya dari Mas Dava yang nyari barang bukti, nyari saksi-saksi gitu kan, buat apa ya kalau misalkan nanti dibilang kurang bukti dan segala macam udah di-prepare nih. Ceki-ceki. Play. Ini tempat kejadian perkaranya ya. Semalam saya di sini, terus mandor itu datang dari depan. Dia minta di sini. Ini kita sepilkan ada berapa los ya di Pasar Induk ini. Kita pakein dulu guys. Becek soalnya. Kita udah siap, kita bakal keliling ya, kita bakal hitung ya. Ini los kita 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 nih. Malam mintain berapa bang? Di nota tertera 200.000. Buset, 200.000 guys. Ini satu lapak ini tetangga saya ya. Ini sekitar ada satu los ini ada berapa kios ini? Punya panjang ini guys. Banyak banget. Iya Pasar Induk. Kita telusurin. Iya. Seratus mah kayaknya mah lebih, 100 kios mah kayaknya lebih. Pasar Induk, Cibitung. Dananya belum ada. Dana belum datang ya? Wah intinya mah pokoknya mah banyak lah ini ya. Kita sambil percepat. Malam dimintain karcis gak? Nggak tahu. Sama yang tatuan. Oh si gondrong ya? Si Koko dari mandor. Ini guys. Ini juga di lapak. Wah 200 juga guys. Tuh Agus Sodri tuh, Agus meresahkan. Ini atas namanya juga sama. Air distribusi. Ini Almahira ya. Kalau lapak saya ini kayaknya. Ini kita simpan buat bukti ya. Tuh Agus Sodri meresahkan, sumpah si Agus Sodri meresahkan. THR retribusi 200.000 selapak. Retribusi. Ya, retribusi. Mau main ini Mobile Legend pakai retri, dia nggak ngerti aku ya. Tahu kemarin yang di kwitansinya si masnya ini tadi kontribusi. Iya. Ya beda-beda. Ini retribusi ya. Namanya juga lagi mabok atuh. Gak apa-apa tuh Bray. Tolong lah. Satu kios 200.000. Aku nggak tahu dari yang lainnya. Cuma dari si Mas yang tadi sempat dijelaskan bahwa dia itu mendem selama 4 tahun tuh kan. Gue mau ngadu kemana?
Enggak, belum ada himbauan juga, instruksi untuk memviralkan gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udah telan aja selama 4 tahun. Tetapi sekarang semenjak ada instruksi dari Bapak Gubernur Jabar yang baru, Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin gitu ya kan, yang akhirnya Mang Dava ini memberanikan diri, bahkan ngumpulin barbuk-barbuk saksi-saksi untuk mengajak, mungkin kayak ayo kita kompak nih, sekarang kita harus berani ngelawan nih ibaratnya kan. Toh udah di backup juga sama gubernur dan udah ngasih sampel juga kan. Iya. Oknum yang katanya jagoan Cikiwul sama 5 orang ormas apa gitu yang di Dinkes itu kan. Nah ini nextnya nih, sejauh ini sih setauku belum nyampe ke kuping Kang Deddy, tapi sudah ditindak sama level bupati yang kemarin ada. Pak Bupati tuh yang pakai hitam-hitam itu. Ntar kita lihat nih. Tapi Mamang salfok nih sama Mang Dava nih, kenapa yang di tag Willy Salim? Ini kita cari buktinya. Iya, Humas Restro. Aku nggak tahu. Humas Restro Bekasi Kabupaten. Iya, KDM Channel. Enggak, ini kenapa Willy Salim? Tolonglah. Mungkin lagi ini ya kali ya, panik kali ya, menggebu-gebu kali ya. Tolonglah, kita kasih nextnya. Just. Ninyo, nextnya apa Ninyo dari Bang Dava Ceki-Ceki? Play. Terima kasih banyak guys, berkat kalian semua ini video ini sampai ke Bupati kita, Bupati Bekasi Kak. Nih tadi kita udah DM, dia bilang halo Kak, izin untuk terkait video yang penarikan dana atas nama Pemda. Siapa menarikan dananya Kak? Mau diinfokan ya. Terus saya ngadu-ngadu seperti ini. Terus itu kapan Kak ditagihnya tadi ya kan? Aku jawab seperti ini, semalam Pak buat kejadian penarikannya, malam ini sedang dicari orangnya sama tim, mohon bersabar ya Pak. Terima kasih atas infonya. Makasih banyak guys, berkat kalian semua ini. Seneng banget. Seneng nggak Bos? Seneng nggak? Tenang, kan masuk video. Seneng nggak Bang? Tenang. Oh tenang. Anak mental dia, biar mampus dia. Makasih Kak ya, makasih guys semua. Ini video viral yang benar-benar nyata. Emang sabar Mas Dava, sabar. Walaupun memang ya cukup paham gitu gimana dongkolnya 4 tahun gitu, kayak dipalak terus, hari raya dipalak terus 200 lumayan, tapi sabar. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo, ya. Balik lagi karena sudah dihimbau oleh Bapak Gubernur yang akhirnya jajaran di bawahnya harus bergerak cepat ini ya. Tidak lama dari DM tersebut katanya Mang Dava ini didatengin oleh petugas Pemda nih. Seperti apa penjelasannya Ceki-Ceki? Play. Kasih jempol 5 guys. Saya kasih bintang 5 buat buat pegawai Pemda, buat jajaran yang di atas yang gercep banget ini. Malam ini pun kita langsung didatengin sama Pemda, perwakilan dari Pemda di Pemda Bekasi, langsung turun ke sini, langsung bikin video klarifikasi bahwasanya itu bukan dari Pemda, tapi emang dari oknum dia yang bikin seperti itu. Jadi ini saya spillkan video klarifikasinya Kak ya. Tapi kalau masalah proses hukum kita tetap berlanjut, kita kawal terus sampai dia pakai seragam oranye. Oke guys, makasih guys ya, makasih buat semuanya, mantap kalian emang luar biasa, makasih, sangat terbantu. Pokoknya buat jajaran-jajaran yang kerja di Pemda, di Polres, Polsek, sekarang Indonesia makin gila, keren, banyak perubahan. Makasih Pak Deddy ya, udah kasih ruang buat kita orang kecil itu buat mengapresiasi keadaan yang ada di bawah Pak ya. Makasih Pak ya. Ini saat momen perwakilan Pemda datang ya? Iya. Oh ya. Saya atas nama saudari meminta maaf dikarenakan meminta THR setahun sekali dengan pedagang.
saya siap untuk mengembalikan uangnya. Dan itu inisiatif saya sendiri, bukan atas nama Pemda. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya sendiri yang kemarin upload video ini bahwasanya si abang udah minta maaf ke kita dengan para pedagang. Saya sebagai wakil para pedagang ya saya terima. Yang penting semua uang-uang yang udah abang kutip ulangin ke pedagang-pedagang yang lain. Ya lain kali jangan diulangin lagi kejadian ini Pak. Soalnya sekarang udah gampang, udah eranya udah online semua. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu kita kalau mau kerja yang benar, kalau mau usaha yang benar. Ya, gitu aja. Kemarin dulu. Iya. Foto lu, foto kasih duit foto. Aduh, yang sebelumnya emang buat keamanan kebersihan. Giliran minta maaf sadar ya, saya minta maaf. Tolonglah ya. Tapi balik lagi Nyo. Ini abang siapa? Agus Sodri ini. Nggak tahu itu nama aslinya atau bukan, yang jelas yang tertera di kwitansi atas nama Agus Sodri. Itu mungkin sekarang lagi karena kan yang udah satu udah oren. Terus ada next case yang di Dinkes itu sudah minta maaf tetap oren. Nah, ini gimana nih? Iya, ditambah lagi kalau bener dia orang Pemda lagi kan. Aduh, lebih-lebih deh kayaknya. Lebih-lebih oren juga. Terus ya mungkin pekerjaannya bakal raib di gondol yang lain kali ya. Dan balik lagi, nggak tahu ya. Ini aku nggak tahu ya udah masuk ke radar Kang Deddy atau belum ya. Nanti kita cek di apa namanya di TikToknya udah terupdate atau belum. Tapi yang jelas orangnya udah ketahuan, sudah minta maaf. Tapi balik lagi yang bikin bingung, ada narasi yang menyebut itu preman ngaku-ngaku petugas Pemda. Ada juga narasi yang menyebut itu petugas Pemda, itu oknum gitu. Tidak ada instruksi dari pusat gitu, ibaratnya dari kepalanya atau ketuanya untuk meminta retribusi dan segala macamnya. Itu yang masih jadi kebingungan nih, yang sedang diselidiki sama teman-teman netizen nih. Selidiki. Iya, tapi Mang Dava ini baru pertama kali mungkin ya merasakan the power of netizen gitu kan. Sehari doang, semalam doang prosesnya begitu cepat. Bener-bener di blow up sama teman-teman netizen, di tag lebih ke ini apa namanya Kang Deddy sama bupatinya yang banyak yang di tag gitu. Biar mantap lah ya. Coba kita kasih next ya. Nextnya dari Mang Dava ini datang ke Polsek untuk membuat laporan sepertinya ya. Coba kita lihat ceki-ceki. Play. Kita udah nyampe Polsek ya. Kenapa enggak ini aja ya? Lapor lagi di Polsek guys. Sama abang kita. Astaga, ikan asin lupa. Soalnya bawain. Tinggal nunggu ditindak aja guys. Kelanjutannya belum ada, tapi aku rada bingung kenapa nggak ke satgas yang dibentuk aja gitu ya, memang khusus menangani premanisme, terutama fokus ke oknum-oknum gitu yang memalak para pedagang atau toko-toko atau perusahaan-perusahaan untuk modus-modus minta THR gitu. Maksudku kalau setauku ya, mohon maaf kalau salah ya, kalau kayak gini kan berarti dia atas laporan pribadi gitu, yang kemungkinan proses restoratif justice-nya nanti ada gitu, udah ada damai yang akhirnya udah loss. Kalau memang satgas kan itu memang yang dibentuk untuk penanganan gitu. Makanya kemarin walaupun sudah klarifikasi minta maaf, bahkan ada pihak Pemdanya juga kan kalau nggak salah itu sudah ibarat sudah clear. Tapi karena instruksi langsung dari gubernur, jadi itu semua ke replace tuh ininya statusnya gitu. Jadi
tahan ada baju oren gitu. Iya, ya mungkin Bang Davanya ini juga kayak masih bingung mungkin ya. Mungkin belum terinfo kali ya, hotline mana gitu Iya. kan, mau menghubungi siapa gitu kali ya. Oke, tapi yang jelas respect sudah mau berani speak up, bahkan sampai repot-repot menempuh proses hukum gitu kan. Respect Bang Dava. Semoga aman-aman aja sih. Yang aku pikir nih dia berani speak up nih. Takutnya nanti ada momen yang ya ada intimidasi atau malah jadi diincer gitu. Takutnya. Benar. Tapi semoga enggak. Kita kasih next ya. Just. Ninyo. Ya. Ini lanjutannya kurang Abdul kayaknya sekali doang minta maaf. Ini 2 kali nih yang diminta maaf kedua. Bang Agus Sodri yang meresahkan minta mabok-mabok pas minta maaf sadar. Pelaku pungli modus retribusi. Keamanan minta maaf. Nah tuh ceki-ceki. Play. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodri minta maaf atas bintaan THR setahun sekali yang mengatasnamakan. Enggak lu enggak usah cari pembenaran anjir, di-mention setahun sekali gitu biar menegaskan kayak ya setahun sekali gitu. Enggak, malak aja, enggak ada setahun sekali, setahun 2 kali liar. Agus Sodri liar mana mah ulangi lagi ah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodri minta maaf atas bintaan THR setahun sekali yang mengatasnamakan Pemda. Saya sangat menyesali perbuatan saya dan itu saya buat untuk saya sendiri dan saya akan membalikan uangnya kepada pedagang. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal kejar-kejaran aja nih. Proses mana duluan yang jalan? Proses pelaporan si siapa Dava ke Polsek gitu kan? Atau proses pengamanan yang dilakukan Satgas bentukan Kang Deddy yang gabungan TNI, Polri dan PM. Tinggal mana duluan yang jalan? Kalau ya yang jalan Polsek duluan. Apalagi yang aku bilang, aku ngelihatnya bakal ada potensi restoratif justice gitu kan. Tuh uangnya dikembalikan, udah maaf-maafan, janji gak akan ngulangi lagi, that's clear gitu. Tapi kalau yang jalan duluan nih Satgas nih, oren lagi nih kemungkinan nih, nih. Jadi Bang Sodri lagi deg-degan nih sepertinya ya. Tolonglah. Ingat kemarin ada case-nya, sudah minta maaf, sudah dimaafin, viral juga video minta maafnya. Kena tuh. Kena. Hati-hati Bang Sodri. Yo, kita kasih next ya. Just. Ninyo. Ya. Kalau dari Indus ada update apa nih soal Bang Sodri yang sudah go TV berita nasional, ceki-ceki? Play. Dari Pemda. Ya kan, ini video awalnya kan. Keamanan nama retribusi. Seorang ada Bagong, enak banget ngelihatnya tuh Bagong. Lanjut, maaf. Lanjut. Pria berseragam coklat mirip PNS kedapatan meminta THR ke pedagang di Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Dan nggak tanggung-tanggung, dia minta 200.000 per kios. Bermodal kwitansi bertuliskan retribusi keamanan. Pria ini mendatangi pedagang satu persatu, bahkan mengaku pungutan ini adalah kewajiban pedagang untuk menjaga ketertiban pasar. Videonya viral di media sosial TikTok @hani_9428 pada Minggu 23 Maret 2025. Aksi ini ditanggapi Bupati Bekasi. Ia memastikan pria itu bukan ASN mereka. Selain itu, Kepala Dinas Perdagangan juga menegaskan ini aksi individu, bukan kebijakan resmi. Nah, gimana nih pendapatmu Sobat iNews soal kejadian ini? Ya kan? Dualisme kan? Bupati bilang bukan ASN-nya dia. Terus perdagangan bilang ini aksi individu, bukan kebijakan mereka. Kan berarti ya ASN-nya dia kan? Iya. Iya enggak? Balik lagi. Jadi yang mana yang benar? ASN-nya atau balik lagi bukan ASN-nya gitu. Nah, kalau menurutku, mohon maaf ya pendapatku ya, mohon maaf kalau salah. Ini ASN-nya. Yang so petenteng gitu ya, malak-malak ya, so iye. Karena kalau ternyata dia bukan ASN-nya, kalau atau enggak sesuai dengan narasi yang beredar ini preman yang menyamar, justru malah makin berat nggak sih?
Pemaksaan, pemerasan, penipuan juga. Dia udah pakai seragam, ada badge-nya, logonya, name tag-nya, ada nada maboknya gitu kan. Ya malah makin berat. Jadi gimana nih Santuy People, ASN atau bukan dia teh? Preman yang menyamar atau oknum ASN gitu. Dan di Bekasi lagi ya iya, Bang. Makanya teman-teman netizen harus kasih perhatian khusus untuk area Bekasi yang sekarang lagi dibenahi sama Kang Deddy nih. Untungnya juga banyak kreator-kreator YouTube di sana yang ngedokumentasiin, nge-up gitu. Karena aku nggak ngerti udah berapa lama gitu tidak diperhatiin gitu, yang akhirnya sampai wow gitu sebarbar ini gitu kan. Saking tidak diperhatikan ya kan, udah berapa lama gitu. Nah makanya sekarang lagi diperhatiin, mau dibenahi pelan-pelan, bantu kawal gitu, ya kan. Kita kasih nextnya. Nih kalau dari Pak Bupati Bekasi, Ade Kunang yang merespon aksi feminisme di Pasar Induk Cibitung. Pelaku akan diproses secara hukum yang berlaku. Iya dong, sudah diinstruksikan sama gubernur kan. Enak, minta maaf aja nggak cukup gitu kan. Ntar kita play buat ngingetin ya. Tapi ini kita ceki-ceki dulu. Play sama pihak yang bersangkutan dari Pasar Induk. Jadi nggak ada lah masyarakat personil Pemda begitu. Kan itu juga katanya informasinya juga habis minum kan, di luar akal sehatnya juga. Berarti bisa dipastikan memang bukan atas dasar Pemda ya? Saya yang menjamin itu bukan Pemda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodri minta maaf. Kalau bukan petugas Pemda bisa lebih berat sih, harusnya langsung diproses sih, karena dia ya berarti Pemda gadungan dong. Enggak, banyak kan ada kasus-kasus polisi gadungan, TNI gadungan, pokoknya ASN gadungan gitu yang langsung diproses, malah cenderung lebih berat gitu maksudnya. Kalau mungkin ya petugas Pemda ternyata oknum gitu kan, mungkin tidak sampai rompi orange gitu atau baju orange gitu, tapi di skor 1 diberhentikan gitu kan. Tapi kalau ternyata dia emang bukan petugas, orangnya langsung menempati posisi teratas, pemerasan, pemalakan, penipuan, kumbu, liar, mana Agus Sodri. Kita kasih nextnya. Nih harusnya kalau ngelihat video ini Mang Agus Sodri harusnya makin dagdikduk nih ya, karena kita dengerin nih dari Kompas nih, masih hangat kok ini ceki-ceki. Ya sebenarnya sih kalau tingkat komunikasi hari ini saya jalan ya, saya berkomunikasi tiap hari itu dengan para Kapolres, kemudian Kasat Serse langsung, dan malam juga kan di Subang sudah berani tuh Kasat Sersenya nangkep preman. Di Bekasi yang ormasnya sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup gitu loh, harus ada langkah-langkah hukum. Kemudian yang di kota Bekasi juga sudah bergerak. Yang paling utama adalah ke depan itu Satgas itu bagaimana agar cepat ditangani, maka segera dibentuk. Mungkin hari ini mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI dan POM atau PM kan gitu kan. Ini yang akan, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupatennya, ada perlengkapan khusus dan ada nomor telepon khusus. Berarti selama masa libur itu harusnya nomor teleponnya yang begitu udah rilis SK-nya di spill aja ya lewat medsosnya Kang Deddy ya, biar terinfo. Tapi balik lagi, statementnya, instruksinya minta maaf aja nggak cukup, harus ada tindakan tegas. Itu instruksinya. Sampelnya, ada. Kemarin kita baru up. Udah 2. Iya, udah 2. Udah klarifikasi, minta maaf segala rupa, ngomongnya tetap ditindak ya, harus tanggung jawab sama perbuatannya gitu kan. Jadi mungkin Mang Agus Sodri sekarang dagdikduk nih. Aduh, gimana ini? 2 sampel udah minta maaf tuh, bahkan ada yang 2 kali bikin video kena. Baju oranye juga. Ntar kita tinggal tunggu aja update-nya, apakah nanti malam atau besok update-nya ya, apakah nanti ketahuan tuh beneran ASN atau enggak gitu kan. Terus bajunya berganti atau enggak gitu. Ya kan udah mau menjelang lebaran dapat baju baru gitu kan. Tapi warnanya oranye gitu. Tolonglah. Coba kita kasih next ya. Ninyo. Soal premanisme, palak memalak dengan modus minta THR gitu yang terjadi di Jawa Barat ini. Itu udah badidau kan. Udah ada himbauan segala macam, masih ada yang ngelakuin itu kan. Nah, tapi menurutku ini paling wadidaw. Apa tuh? Diposting sama Fitgram Indo. Iya, kalau ngelihat emblemnya sepertinya ini repost dari Detik ya, ini 20 detik.
Ada caption ormas pala pengusaha jelang lebaran. Ini aku nggak tahu ya. Wakil Menteri Agama nggak perlu dipersoalkan. Wow, ceki. Mulai. Kira itu fenomena budaya lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu juga. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Enggak malak intimidasi teh Bu. Aduh ya salam. Masalahnya kan beberapa contoh yang udah ada nih kemarin yang terjadi itu kan rata-rata maksa ya. Iya enggak. Yang aku bingung kenapa sih ada aja gitu kan yang dari pemerintahan yang ibaratnya nggak setuju lah iya, gitu ya. sama yang diambil sama Kang Deddy gitu langkahnya sama langkah Jabar. Kalau aku patokannya warganya aja setuju. Iya, karena kan kalau kayak gitu tuh ya dampaknya ke warganya kan. Yang masalah pembongkaran kemarin dikritik, disindir, disenggol. Ini masalah mau mengamankan oknum-oknum ormas yang palak gitu kan. Kayak nggak perlu dipersoalkan. Udah budaya naon budaya malak teh naon malak kanjem teh kumaha tuh ieu teh. Justru kebiasaan buruk harus dihilangin gak sih? Teuing satu people tolonglah ya. Aku masih menganggap ini diedit, dipotong-potong ngawur. Aku masih mau berpositif thinking. Sumpah, karena tadi nyari materi di source detiknya kalau nggak salah adanya di websitenya gitu, di VOD-nya entah di YouTube atau TikTok belum di-up, ini ada yang nge-up gitu. Duh, sumpah sejauh ini nih paling wadidaw. Yur aing mah aku teh bingung jadinya. Kita kasih nextnya. Yes. Ninyo. Ya. Sekarang kita setelah mumet-mumet tadi ngelihat oknum palak memalak buat THR, kita intip dulu Kang Deddy nih. Ini 1 hari yang lalu Kang Deddy udah ngeposting soal jalanan yang semrawut. Nanti ada afternya ya. Kita lihat dulu ceki-ceki. Play. Ya, ini yang di jalur Cipanas, Pasar Cipanas ya. Ini harusnya sudah 2 jalur, yang sebelah itu sudah bisa dilewatin, tapi sekarang dipakai oleh parkir angkot. Jadi akhirnya masuk ke sini. Seharusnya bukan mobilnya dimasukin menjadi 2 jalur asalnya 1 jalur. Semestinya petugas menertibkan angkotnya jangan menggunakan jalan sebagai tempat untuk parkir. Mohon Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur segera ditertibkan ya. Ini kurang nyaman dilihatnya dan kita sebagai pengguna jalan merasa jalan kita diambil. Hatur nuhun. Tuh, biasanya kalau nadanya pelan-pelan begitu sambil tekan-tekan biasanya ngeri tuh. Biasanya ya. Mendingan ngegas ngomel-ngomel air sia kumaha yang bener gawe biasanya ya. Setauku lo ya. Jadi ini kan himbauan ya. Biasanya kalau nada-nadanya slow, penuh penekanan, himbauan terakhir tuh biasanya. Nah ini langsung direspon sama Pak Bupati Cianjur ya. Dari Dr. Muhammad Wahyu ya. Siap Pak Gubernur, kami gerak cepat. Langsung direspon. Dan hari ini ada update-nya Nyo meluncur. Nih Nyo, langsung diposting juga sama Cianjur Express. Mungkin Pak Bupatinya minta Cianjur Express juga untuk publikasi gitu kan. Dokumentasi sampaikan ke netizen. Sudah kami tindak nih ya. Nih ceki-ceki. Play. Mohon Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur segera ditertibkan ya. Ini kurang nyaman dilihatnya dan kita sebagai pengguna jalan merasa jalan kita diambil. Hatur nuhun. Afternya bisa kita lihat audio di mute karena lagu. Sudah ada polisi yang bertugas menertibkan. Bisa kita lihat ya. Wow, tim gabungan juga sepertinya ya. Itu dia yang ku bilang tadi, kalau udah neken apalagi nekennya buat parkir angkot gitu. Wow, udah penekan sama terakhirnya hatur nuhun. Itu tuh meaningnya aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah punten.
ininya kayak langsung segera dilakukan gitu. Matur nuhun gitu kayak ayo cepetan, masa gini aja mesti gua sih ibaratnya. Ya, balik lagi yang kemarin gue bilang. Ketika kepalanya satset bawahannya atau jajaran di bawahnya itu mau nggak mau harus ngejar juga speednya. Kalau nggak keteteran ya jelek raportnya. Ya mungkin buat yang malas-malas dalam hatinya dongkol sambil nyeletuk, anjir repot ya ini nama gitu. Repotnya sekarang mah punya gubernur nggak punya kantor jadi begini nih, di sana nanti di sini nanti di sana nanti di sini. Kan minimal yang kelihatan mata nggak bener langsung di videoin, upload. Laporin nih gua lapor ya Kang Deddy, lapornya ke netizen yang ngegulung nanti. Ya memang ibaratnya kan bosnya Kang Deddy ya netizen gitu, rakyat Jawa Barat gitu kan. Ripuh yang malas-malas mah ripuh. Kita kasih nextnya. Ninyo. Ya. Yang jadi masalah buat pejabat malas-malas yang ada di bawah Jawa Barat itu, yang jadi masalahnya adalah si Kang Deddy tuh mantau sebelum sama sesudah gitu. Sesudahnya juga dipantau, bukan yang udah kerjain abis itu udah nggak tahu, enggak dipantau beres apa enggak gitu. Nah ini dipublikasi nih lewat TikToknya Kang Deddy Ceki. Play. Wilujeng enjing, sampurasun, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini tentunya kita mulai beraktivitas sampai hari Rabu ya, karena hari Kamis kalau masyarakat umum mudik. Terus kemudian juga kerjanya sudah masuk ke cuti. Kalau saya kayaknya kerjanya nggak ada liburnya, nggak ada mudiknya, karena mudiknya di seluruh provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih ya pada jajaran Polres Cianjur yang telah membenahi pasar Cipanas yang menimbulkan kemacetan. Dan semoga kita ada solusi ya, karena dia di pasar Cipanas tuh nanti setelah Lebaran tuh pasti macet total. Dan saya lagi nyari solusi bagaimana bisa memberikan supporting pada sopir angkot yang ada di sana. Dan kita lagi nyari jalannya karena semuanya harus ada jalan. Kemudian yang kedua, saya juga sebelum yang kedua, ini nggak cuma merintah-merintah doang, dipikirin solusinya gitu kan. Leader tuh begitu, jadi bukan style, bukan bos gitu. Bos nyuruh-nyuruh doang. Gua nggak mau tahu, rapihin. Nggak enak banget lihatnya, tapi rapihin. Iya. Kalau ini ntar cariin solusinya. Iya Pak, untuk nariknya gimana? Iya nanti dipikirin solusinya, entah apa dibikin space memang yang untuk mangkal gitu tanpa mengganggu pengguna jalan atau seperti apa gitu kan. Jadi nggak ada yang dirugikan juga ya Mang ya. Win-win. Lanjut lagi. Lanjut. Juga mengucapkan terima kasih nih pada seluruh warga Jawa Barat yang berbondong-bondong antri memperpanjang kendaraan bermotor. Itu saya ucapkan terima kasih. Yang sangat taat pajak, saya ucapkan terima kasih. Dan kemudian juga yang membayar tunggakan pajak dan pajaknya tunggakannya dihapuskan dan dendanya dihapuskan, akhirnya pajaknya dibayar tahun 2025 saja. Dan pasti ada kekurangan-kekurangan, ada hal yang perlu diperbaiki seperti kasus yang di Kerawang kemarin, kasus yang di Jatibarang. Insya Allah sudah ada solusinya. Saya sudah meminta kepada jajaran Bapenda untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Itu dia, balik lagi, terima kasih juga, rasa apresiasi kan dikasih kepada warga masyarakat yang mau ngantri-ngantri berbondong-bondong gitu kan, membayar pajak gitu. Jadi respon positif dari masyarakat ketika pemerintah provinsi membuat kebijakan yang dirasa itu bisa membantu masyarakat, responnya positif, solid, solid, mantap, pakai B, mantap. Sekarang kita kasih nextnya. Ninyo, lastnya ada update dari Ava Channel juga nih ya, salah satu ya warga Bekasi yang mengupdate ketika ada Kang Deddy, terus mengupdate progres penertiban itu kan, normalisasi sungai. Jadi satu people yang pengen tahu bisa juga ke Ava Channel. Monggo, mohon izin ini Mama mau nge-highlight sedikit sebagai lastnya saat ada bapak-bapak, mas-mas mah nggak tahu lah ya disebutnya, terserah, yang lagi-lagi minta sendal Kang Deddy. Iya, ini lama-lama tukang sendal bisa bikin sendal tulisan KDM sendiri ya. Diukir dulu ya sebelum dijual. Untuk pangsa pasar Jawa Barat nih. Ini salah satunya nih, selain ibu-ibu yang kemarin minta sendal, ada juga mas-mas yang minta sendal. Ceki. Play. Dibayar belum? Yuda nanti bayar nomor rekeningnya, Yuda punya kan? Kamu sama Mas Yuda aja dibawa lagi. Ya udah, nanti sama Mas Yuda dijemput lagi. Yuda pengen dibayarnya sama kamu, Yud. Nah, ini nih. Masuk.
Kata-kata hari ini. Kamu ngomong sama Yuda tuh. Bu Ana merekrut suami saya. Ya, Bu Ana udah punya suami. Bu Ana ditukar sama yang kacamata ya, Pak? Aduh, kalau mau aduh, saya juga mau. Kemarin saya nawarin 50 juta. Cium loh. Bang, perasaannya gimana, Bang? Bang, perasaannya gimana? Senang banget. Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu. Bapak kemarin sehat selalu. Bapak hari ini tersendal. Ah itu Bang Yuda tuh. Tapi lucunya tadi ada yang nyeletuk, waduh saya juga mau, mungkin pengen juga tapi nggak berani ngomong ya. Kalah sama si bapak ini yang memaksakan diri berani. Sendal jepit nggak tahu di warung berapa, paling 15, 20 harganya ya. Pokoknya itu. Cuman perbedaannya udah diukir sendiri tulisan KDM, entah pakai cutter, paku apapun itulah ya. Jadi sendal jepit swallow sebenarnya ada ukiran tulisan KDM gitu kan. Bapak tukar Bapak, aduh itu mau lagi Kang Dedinya. Ya mungkin ya kayak nyangges tinggal ke warung lagi beli itu, ukir lagi biar gak ketuker. Ini jangan sampai setiap kunjungan ke warga kalau lagi pakai sendal capit nih. Diminta lama-lama nanti asistennya atau ajudannya standby sendal satu gudang gitu ya. Sama Kang Dedi punya ini nanti macam-macam sendal jepit dari warga. Macam-macam. Jadi koleksi itu nanti. Koleksi ya. Tolonglah sendal lagi sendal. Mantap. Selamat masnya berhasil dapat sendal Kang Dedi. Dicium loh, tolonglah. Disiap-siap aja diikuti sama warga lainnya. Pak, tukeran sendal Pak. Untung sendal nih, nanti topi, baju, celana, hayu, kabeh dituker. Tolonglah. Mungkin segitu dulunya update dari per Jawa Baratan sama per Kang Dedian per Haji Udinan hari ini. Udah ketip-ketip dia ya. Seperti biasa sambil menunggu kelanjutannya, sekarang mah kita meluncur ke setting to Super Thanks. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada pipe. Ada 5. Ada 5. Yang pertama dari Heni Ibrahim, ubur-ubur ikan lele, Bapak aing makin menyala leh. Hayu bukber nyomang, hayu. Bareng-bareng tapi virtual gitu ya. Next ada dari Saninata. Udah dekat mau lebaran jadi banyak yang minta THR nih. Asli. Mungkin cara mintanya yang salah. Jos KDM Lanjutkan dari apa ini teh Joyrods. Bapak aing hurung teh menyalah ya. Enzo Sender, rakyat Indonesia nggak butuh anggota-anggota berotak dangkar karena mereka kayak mereka. Pakun hati-hati ya nanti keciduk Satgas Kang Dedi. Ya. Iya lagi. Pemalakan sih Pakun tolonglah. Lasnya dari Nining Kana. Subangnya di mana ya? Abi di Subang Pamanukan. Oh, Subang itu maksudnya yang Kang Dedi bilang tadi yang ada oknum juga di Subang gitu. Oh iya. Bukan Mamang yang Subang, Mamang Makarawang gitu ya. Tapi tetap satu Jabar. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu Bolos pemalak jatah super thanks si Pakun baru bangun minta jatah ya 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.